Kronologis pria di Bekasi tega aniaya ibu kandungnya dipicu masalah uang, pelaku sudah ditangkap. Kini sang ibu dan ayahnya berkunjung ke kediaman rumah Gubernur Deddy Mulyadi. Ini dia video lengkapnya. Tangan saya agak bengkak, punten. Ini bapaknya? Betul, Pak. Suami ibu? Bukan. Bukan, orang tua maksudnya? Oh masih ada ya? Bapak nggak silakan, Pak? Bentar. Emang enggak. Aduh. Repotkan gitu. Enggak. Aslinya mana? Saya asli Jawa. Jawanya mana? Pekalongan, dari Pekalongan. Pekalongan, udah lama? Lama. Istri saya di Sunda. Oh, istrinya orang mana? Di Garut. Orang Garut. Tapi Bapak teka tinggal di Jawa. Ngomong Sunda kan yang lain ngomong biasa. Jawa, Sunda, tapi mendok Jawanya kelihatan. Ya. Bapak mah nggak kelihatan. Gitu. Oh, sudah lama di Bekasi? Di 86. Oh, 86. Dulu di Bekasi kerja apa? Saya dulu di swasta, Pak, di mobil. Perusahaan Mobil nasional. zaman dulu ya? Dari tahun 80-an lah. Oh iya, kelihatan mukanya masih bersih. Ya. Mukanya masih bersih. Punya anak berapa, Bapak? 3, Pak. Ini yang pertama. Oh, ini yang 2 pertama. laki-laki. Ya, 3 ya. Ibu usianya berapa? 46. Oh, 46 di bawah saya. Masih muda pantesan. Tapi mukanya masih muda Bapak loh. Wah, yang Ya, Mas. Benar. Bisa aja. Iya, kelihatan masih muda ya, Om ya. Cerah, Pak. Cerah banget, Bang. ganteng, Pak, lagi. Iya, ganteng kalau iya ganteng. Iya, ganteng. Bukan Tapi- cantik, Ganteng, tapi istrinya 1 kan? 1. Masih ada ibunya? Alhamdulillah. Masih ada. Udah di Garut ya. Ibu masih muda loh, 46. Udah tua lah. Enggak lah, Bu. 46, Bu. Tapi ya 47. Oh, aduh yang disebut ngorok, udah floating. Tangannya kenapa, Bu? Ini Seleo. apa? Enggak. Dulu kan pernah waktu dulu ya, mungkin 20 tahun yang lalu pernah jatuh dari motor. Nah, ini pernah waktu main bola. Nah, ini kan waktu di Bekasi. Ibu-ibu itu kan salaman tuh Oh iya. Ada yang tarik gitu loh. Oh, Pak. kemarin waktu Terus habis itu besoknya di Cimahi sama lagi ditarik. Rupanya kan jadi trauma Oh, iya. lagi. Jadi gini. ya. Ya. Iya. Ibu punya anaknya berapa? Itu aja. Anak tunggal loh, anak kesayangan pasti. Ya sayang memang. Iya, anak kesayangan, anak tunggal. Cucu saya pertama itu, Bos. Oh, cucu pertama. ini yang sayang Tutup Jawa ini. ini. Anak kesayangan pasti, anak tunggal. Sayang banget ini. Kesayangan cucu Bapak kesayangan. Oh, suaminya masih ada? Suaminya udah cerai saya 2006. Udah cerai, tapi Bu nggak nikah lagi? Enggak. Oh, Dia ada di Bandung sekarang. di Bandung? Udah nikah lagi? Kurang tahu. Oh, kurang tahu, tapi Enggak. suka ketemu sama anaknya? Di Enggak. 2006 tuh enggak. Nggak pernah sama sekali, jadi nggak menafkahi, Enggak menafkahi. oh, nggak ngurus anaknya. Betul. Oh, anak ibu sekolah? Sekolah. Di mana? Udah lulus sih. Sekarang sudah lulus. Oh, udah lulus mana? SMK. SMK Oh, tapi belum kerja? Belum. Tahun berapa lulusnya? 2020 udah kalau nggak salah. 2020, berarti 5 tahun. Tapi belum kerja ya? Tapi Berarti kerja. usianya sekitar 24 dong sekarang? 23. Iya, 23. 23. Kemarin udah sempat kerja juga di Garut. Pas Oh, puasa sampai lebaran. oh sempat kerja. Kemarin juga mau kerja lagi sebetulnya. Hubungan sama ibu selama ini? Maksudnya? Artinya hubungannya dengan ibu itu sering tegang, apa Ya, tegang? kadang-kadang Kadang-kadang tegang. tegang. Kadang-kadang tegang. Yang suka membuat dia marah atau dia tidak terima pada sikap ibu apa? Kalau permintaan dia nggak terpenuhi, Oh, ya itu pasti. Emang suka minta apa? biasa duit lah kalau dia. Oh, duit. Ibunya kerja. Di Tidak. rumah tetangga sih. Suka kerja apa? Di rumah tetangga bantuin mak bikin kue-kue gitu. Oh, bantuin Di tetangga. Kan udah 23 tahun. 23 tahun masih minta uang sama ibu. Merokok. Tapi suka minum nggak? Kalau di rumah minum air ya. Oh, di luar. Di luar? Di luar. Masuk minuman keras maksudnya. Oh, Gitu. Ah. kalau minum air putih di rumah iya. Iya, kalau di luar
kurang tahu. Pernah nggak kelihatan dia pulang dari di luar, pulang malam? Kalau mabuk kan ketahuan ya wanginya. Ini enggak. Enggak ya? Atau pulang marah-marah ketika malam? Enggak pernah. Terakhir marah dia paling tinggi kapan? Kemarin ini. Sebelumnya? Sebelumnya pernah juga tapi sebelumnya marahnya apa? Enggak separah ini marah. Oh. Yang pertama. Sebelumnya marahnya kenapa? Iya, karena uang lagi. Minta uang sama ibu. Kalau minta uang berapa sih? Ya, paling besar tuh 50, kalau nggak 100 paling besar. Kemarin cuma 30.000. Minta ke ibunya 30 kemarin. Enggak, nggak punya uang juga. Ya 30 kalau nggak ada kan jadi gede, Bu. Iya. 1 juta kalau ada kecil. 30 kalau nggak ada. Oh, waktu itu minta ke ibu 30.000. Buat apa? Jajan. Hah? Buat ongkos kerja dia bilang. Ongkos kerja. Mau kemana? Ke Islamik. Kerja apa di Islamik? Warkop. Cuman lagi bikin tandanya dulu gitu. Warung kopi. Iya. Oh, dia mau bikin warung kopi. Iya. Kerja di warung kopi. Oh, kerja di warung kopi. Sama siapa dia kerja? Sama Pak Syakur. Sama Pak Syakur. Iya. Oh, dia mau kerja sama Pak Syakur di warung kopi. Minta 30.000 sama ibu. Iya. Terus? Terus kan aku bilang ada sepeda itu di rumah, pakai sepeda aja dulu. Oh. Nggak mau dah, capek. Dia kan ketemu sama orang banyak nanti bau badannya gitu. Oh, oleh ibu disuruh naik sepeda. Iya. Kata dia capek. Capek. Nah, terus Bau. kemudian nanti bau badannya. Terus kata ibu gimana? Ya nggak apa-apa itu kan buat kesana itu nggak apa-apa. Tetap saja memang. Mm-mm. Terus Saya kan minta uang Pinjam motor 30. Akhirnya kasih pinjam motor. Pinjam motor kemana-mana nggak ada. Oh, Kita pinjam nggak- motor kita nggak punya apa-apa, nggak punya motor, nggak punya apa-apa. Oh. Pinjam motor nggak ada, pulang diamuk gitu. Kayaknya gitu. Pinjam motor. Dia akhirnya nyari motor. Ini disuruh maknya yang nyari. Oh, ibunya disuruh cari pinjaman motor. Ya Allah ya Rubi, dasar anak manja. Manja anak tunggal, Bu, saya tahu. Anak tunggal. Ibu disuruh cari motor. Ya ke tetangga. Ke tetangga nggak dapat. Akhirnya dia marah. Iya, dia marah. Aku naruh apa nggak ada aja yang bisa jadi taruh begini. Heeh. Cuman dia pikir tuh kok ngebanting, ada dia bilang kok ngebanting handphone gua? Enggak, ngebanting handphone kamu. Oh, dia lagi pegang handphone. Aku yang pegang handphone, aku taruh Oh, handphonenya handphone siapa? handphone anak saya ini. Handphone ibu. Bukan handphone anak saya. Oh, handphone ibu. Handphone anak ibu dipegang Iya. sama ibu. Lalu handphone di mana? Ada aman. Oh, dipegang sama ibu handphonenya. Disimpan di meja. Simpen di meja. Heeh. Dia pikir kok ngebanting handphone gua, dia bilang Hmm. nggak ada yang ngebanting handphone kamu, bilang Heeh. itu ngebanting, enggak ngebanting. Oh, dari situ Ngamuk. Ngamuknya ngapain gitu? kemarin ya, Mukul. Ibu yang dipukul apa? kepala Kepala. sama badan. Berapa kali? Kepala aku nggak ingat. Ibu sampai pingsan? Enggak, Jatuh aja kalau Jatuh. pusing. Pusing. Terus ibunya minta Sekarang ampun? masih pusing. Enggak. Nggak ke dia minta ampun nggak? Ampun, nggak usah pukul lagi nggak? Oh. Kan kalau di berita ibu tuh minta ampun tapi tetap dipukulin. Aku nggak minta ampun. Oh enggak. Pusing dipukulin ibu bertahan diam. Ini tuh jatuh, Jatuh. Terus setelah ibu jatuh dia nggak mukul lagi? masih mukul. Masih mukul. Terus habis mukul dia kemana? Aku yang keluar, aku takut kan, aku keluar Heeh. tempat yang sebelahnya ada bangunan. Mm-mm. Aku di situ aja, dia nyamperin kan, Mm-mm. karena samping tiang listrik. Mm-mm. Oh, di sini lu mau kemana lu? Ada, Bilang ke ibu ilu lo. lu gua apa kalau lagi marah-marah gimana? Aing sia kalau orang Sunda. Oh, semua. Heeh. Enggak, udah di sini aja, kalau dekat kamu habis yang ada. Mm-mm. Ya udah. Di situ. Tapi dia nggak berani mukul lagi lu keluar. Enggak berani. Terus habis ibu terus kemana? Ya, di situ Di aja. situ. Duduk di situ sampai adik saya datang. Oh. Ibu datang laki-laki. Laki-laki sama Terus? temennya, sama satpam, sama babinsa. Mm-mm, terus? Ya udah, saya nggak ngerti tuh di dalam kenapa-kenapanya. Oh. Akhirnya dibawa ke Polres Iya. Metro Bekasi.
polsek. Ke polsek. Polsek. Di polseknya diproses, ditahan. Iya. Saya yang bisa minta diprosesnya. Ibu minta ditahan sama dia. Berarti dengan sekarang sudah ditahan sehari semalam. dari hari Kamis. Oke, hari Kamis. Oh, hari peristiwanya hari Kamis ya? Ya, siang. Sekarang hari Senin. Jadi ditahannya sudah 2 hari. 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu. 3 hari. Nah, kan dia sudah ditahan. Ibu bagaimana sikap terhadap dia? Mau terus proses hukumnya? Terus Mau ya terus? udah nggak sanggup Pak. Karena ibunya nggak sanggup. Udah kelakuannya begitu. Udah keterlaluan. Jadi proses hukumnya akan terus berlanjut. Kalau SMA mungkin udah masuk barak. Itulah yang tadi pinginnya seperti itu waktu itu kan berita Pak Deddy. Pingin seperti itu. Tadi mau didaftarin lah kata di mana. Iya, kalau waktu itu daftarnya sebelum gitu. peristiwa dimasukin barak nggak akan kejadian. Ya. Karena Saya nggak ada tahu cara menghubungi. Oh, nggak punya akses ya? Oh, di Kota Bekasi belum melaksanakan sih ya? Belum. Nggak ada akses untuk nitipin masuk barak ya. Dan Habis kemana? waktu itu kan yang masuk barak rata-rata anak yang masih sekolah. Iya. Kalau yang udah keluar sekolah belum ada ya. Oh, keluar sekolah belum ada. Ada ibu sekarang yang dari Sumatera Selatan. Dia sudah punya istri pengen narkoba, udah keluar sekolah. Tapi sekarang dia udah mulai baik. Kalau mungkin bisa barangkali anak saya. Tapi kan udah proses hukum. Nggak bisa ya. Ya kalau proses hukum aja. Jadi kalau proses hukum ya proses hukum aja. Itu efek jerah nggak apa-apa. Gitu. Ibu nanti kan otomatis kalau dia proses hukum ibu jadi saksi di pengadilan. Ibu bersedia. Tega hatinya. Nggak tega sih, cuma udah keterlaluan. Itu maksudnya gitu kan. Kan sudah beberapa hari mungkin masuk pengadilan sekitar 3 bulan lagi atau 2 bulan. Nah, artinya di pengadilannya anak ibu yang mukulin ibu jadi saksinya. Biasanya perempuan suka berubah. Tapi ya nggak tega. Jangankan ibu, istri aja digebukin suaminya. Ketika berproses hukum nggak tega juga, akhirnya nyambut perkara. saya kakaknya juga nggak tega sebenarnya Pak. Tapi ini kalau udah ngeliat dia keterlaluan. digituin ya saya juga nggak tega juga, sama-sama nggak tega. Iya, lihat ibu nggak tega juga. Nggak, saya nanya itu nanti di pengadilannya ibu tega nggak? Berani nggak noleh? Kan Ya. psikologi tuh, kan dia ada tuh jadi tersangka, kan ibu saksi kan. Nah, berani noleh nggak gini? Nggak tahu. Tapi yang jelas sampai hari ini ibu nggak akan nyabut. Nggak. Ya sudah kalau itu. Ya udah nggak sanggup kelakuannya begitu. Oh, karena kalau dinyabut nanti ini lagi ya. Dan ibunya trauma. Dan saya tidak bisa menjamin dia bakalan baik lah gitu. Dan ibunya trauma. Pertanyaannya pasti mengalami hukuman. Misalnya pidana penjaranya 1 tahun atau 2 tahun, dia pasti keluar dong. Ibu gimana nanti setelah dia keluar? Ya mudah-mudahan dia lebih baik. Mudah-mudahan dia menyadari. Ya, menyadari kesalahannya tidak berbuat lagi. Atau nggak kembali dia jadi dendam? Bisa jadi dia jadi dendam. Artinya kan kita harus mempertimbangkan itu, gitu loh. Tapi mudah-mudahan enggak lah. Setidaknya jadi mikir gua kalau nggak masuk ke sini nggak akan bisa baik, nggak akan bisa baik. Oh gitu. Kalau misalkan dia terus di luar mungkin bakal lebih parah. Kalau masuk LP, kan penjara, diponis, pasti suka ditengok. Ibu mau nengok berarti? Enggak. Nggak akan nengok. 2 tahun misalnya di penjara, nggak akan nengok. Biar dia bisa naik. Karena hati ibunya sudah terluka. Gitu. Tapi anak yang bersifat durhaka pada ibu, itu konsekuensinya panjang loh, Bu. Hukuman banding
badan bisa dijalani, tapi hukuman jiwa berat loh Bu, orang yang berdosa sama orang tua. Saya tuh tahu betul konsekuensinya, karena saya orang yang sangat menyayangi ibu. Dan orang yang nggak sayang sama ibu tuh beda hidupnya Bu, menderita. Ada aja hidupnya itu masalahnya. Setuju. Selama ibu nggak memaafkan, anak ibu nanti akan banyak mendapat masalah. Pengalaman saya, teman saya seperti itu Pak. Iya. Sakit nggak sungguh-sungguh Pak. Akhirnya dia datang ke kiai, ini ceritanya, datang ke kiai. Pak, saya minta berobat, nggak bisa, kamu pulang aja, saya nggak bisa ngobatin, kata kiai itu. Pertanyaan saya, bapak ibu masih ada nggak? Sudah meninggal semua, pulang. Kamu bersihin kuburan nih bapak ibu, kamu minta maaf sama kamu. Setelah itu nggak dengan waktu sembuh. Jadi itu doa orang tua tadi yang memaafkan tadi Pak ya. Ya itu konsekuensinya hidupnya itu apesnya ada aja. Kalau saya mau anak maafin aja. Kalau secara hati memaafkan, tetapi secara proses hukum terberlanjut, itu yang dimaksud. Gitu loh Bu. Artinya bahwa di ibunya nggak boleh ada dendam. Ya. Kalau hukum, setiap orang harus menjalani perbuatan yang dia lakukan. Hukum berjalan, tapi hati ibunya ya konsekuensi ibu punya anak satu-satunya ini akibat yang akan dialami atas perbuatan. Atas perbuatannya. Artinya gini loh, kalau ibunya tidak memaafkan, dia hidupnya nggak akan punya apapun dan punya keberkahan. Maafkan. Kalau ibunya hatinya memaafkan, walaupun proses hukumnya tetap berjalan. Jalan tapi proses hukum. Keseharian ibu dapat berapa kuli bikin kue? 20.000 dapat uang, 20.000 ya buat kasih makanan, bentuk makanan. Oh, 40.000 dapat. Iya. Kecil banget tuh. 20.000 ibu dapat uang. Iya. 20.000 dalam bentuk makanan. Bentuk makanannya apa ibu biasanya? Kayak misalkan nasi liwet, Oh, nasi liwet. sekotak gitu, sama ayam katsu. Ada nasi sama ayam. Nasi sama ayam. Itu yang didapat oleh ibu dengan untuk menghidupi diri ibu. Sama bapak. Ya. Oh, Saya sudah nganggur Pak. udah nganggur, nggak dapat pensiunan. Saya kan swasta namanya. Oh, swasta nggak Dulu dapat buat usaha. Jadi 20.000 itu untuk makan berempat sama anak ibu. Iya. Karena anak ibu ikut makan. Kan Iya. orang tua perempuan kan Berempat. dari Garut, lagi di Garut, jadi 3. Aku Oh, sama ibunya di Garut, neneknya Sedang dagang sana. lagi di Garut. Di Garut. Tapi tidak pisah sama bapak. Enggak bisa, cuma pindah tempat aja. Cuman pindah tempatnya di Garut, bapak sama ibu. Iya. Oh, Bapak sama saya. jadi ibu mengabdi pada bapak, memberikan Yang makan ada harus saya jaga. melalui ibu kerja. Tapi ibu disakitin sama anak ibu. Iya. Ibu cobaannya luar biasa. Ada pengabdian, ada pengingkaran. Sekarang nggak kerja dong? Enggak, Udah berapa hari? dari hari Sabtu. Dari hari Sabtu nggak kerja. Karena dicariin wartawan terus. Oh ya, udah ibu sini aja. Sebenarnya hari ini udah jadi sama Pak Tri Pak. Tadi tuh Patrinya telepon saya. Nah, gitu ya. Udah Patri telepon saya, Pak Didi itu kemarin saya mau ketemu katanya, tapi ininya apa namanya, ibunya masih trauma, Ya. belum bisa katanya. Pak Didi udah duluan ngundang. Saya bilang iya, saya kalau menyangkut ibu suka cepet. Subuh-subuh saya telepon, saya bilang ketemu, tadinya saya mau ke sana Bu, tapi tangan saya bengkak. Ya. Udahlah ketemu di sini aja. Nanti
Nanti sore saya anterin. Ibu mau ketemu Pak Wali Kota? Enggak. Mau ketemu enggak? Mau ketemu nanti sore saya anterin ke Wali Kota. Iya. Ya udah, nanti saya istirahat dulu di sini. Janji jam 9 tadi. Ke rumah Pak Wali Kotanya. Cuman keburu ke sini. Ya pentingan ke sini lah. Biar jauh-jauh ke rumah kok. Oh iya, nanti sore lah saya anterin. Ibu di sini dulu, di sini makan. Maaf, ntar sore juga mungkin mau ke Polsek ya. Taruh tanganin. Udah, nanti sore dianterin sama staf saya ke Polres dulu. Rumahnya rumah bareng sama Bapak satu rumah? Satu rumah. Oh, satu rumah. Tapi udah rumah pribadi. Sudah rumah pribadi. Kalau di mana sih rumahnya? Di Bekasi. Bekasinya mana? Bekasi Jaya Pak itu. Irigasi lama. Irigasi lama. Tapi bukan di bantaran sungai, bukan. Memang pinggir sungai sih Pak, pinggir sungai. Tapi bukan bantaran sungai. Sungai kali itu Pak. Kali. Cuma rumah itu sedang di plester Pak. Oh, rumahnya lagi dibangun. Bukan dibangun, di plester. Diagunkan ke bank kemarin. Di plester tuh di plat. Iya. Karena ibu punya hutang bank. Waktu itu anak saya perlu usaha. Usahanya itu Bangkrut. Pas COVID itu kan semua berhenti Pak. Nah dari mulai itu nggak bisa ngangsur lagi. Oh, akhirnya mau disita? Sekarang sedang dijual tapi mungkin nunggu waktu atau apa. Oh, jadi rumah ibu sama rumah bapak itu sudah rumah sitaan? Ya. Hutang ke banknya berapa? Kalau nggak salah sama bunga sekarang 350 jutaan. 350 juta rumahnya. Gini aja Pak, nanti kalau ada lelang banknya saya bayarin. Itu sudah dilelang tulisannya. Nggak, artinya nanti udah dilelang, nanti saya ikut lelang. Ya kan, saya bayarin. Gitu kan. Kemudian rumah itu jadi milik saya, ibu sama bapak boleh tinggal sampai kapanpun. Masya Allah. Nanti Om pulang ke Bekasi langsung ya, dicek bank mana ya? Siap. BNI Pak itu. BNI ya? Atas nama siapa pinjamannya? Atas nama kalau apa surat tanah atas nama istri saya. Enggak, yang pinjam ke banknya siapa? Anak saya Maulana Mutakin. Maulana Mutakin. Nanti saya BNI saya cek, mulai saya sekarang siang ini juga saya cek. Nanti datanya dikasihin ya. Dikasihin. Ya enggak, data yang punya rumah kan ada data atas nama sertifikatnya atas nama siapa? Ya. Data pinjam BNI mana Pak? Di kota sekarang itu. BNI kota. Nanti saya hubungi kepala BNI-nya sekarang. Dulu di mana? Di Kebayoran. Tapi belum ada yang beli ya, rumahnya belum ya? Berapa kali datang tuh nggak cocok karena kan banjir kemarin sini. Oke, nggak apa-apa kalau saya sih mau banjir. Tapi kan sekarang sudah pengerukannya jalan kan, sungainya? Sudah jalan. Sudah jalan. Udah, nanti saya rumahnya saya beli. Saya beli, tapi bapak dan ibu boleh tinggal sampai kapanpun di situ. Ya. Mungkin kalau ini bisa diskon kali. Ya udahlah, penting bapak ibu bisa tinggal di situ sampai kapanpun. Silahkan aja pakai. Saya kan nggak perlu. Ya. Masya Allah, terima kasih. Iya, setiap peristiwa ada hikmah. Ibunya sabar. Ternyata kan di balik peristiwa itu ada hikmah. Ya Bu ya. Tanpa harus membenarkan tindakan yang dilakukan oleh anak ibu dan bapak lagi diantar ke saya untuk agar masalah rumahnya selesai. Ya Allah. Hidup itu kadang-kadang logika ya Pak. Hidup nggak bisa masuk logika. Hidup tuh kadang aneh. Malah hikmah peristiwa harusnya ibu terusir dari rumah dan nggak punya rumah sama sekali sama bapak menjelang usia tua, malah pengantarnya adalah anak ibu yang menganiaya. Makanya di mata kehidupan itu tidak ada yang salah, walaupun salah gitu loh, walaupun salah itu tindakan salah, tapi di mata kehidupan itu ada yang disebut dengan hikmah.
bisa mengatakan kebaikan. Iya, maka salah benar itu kadang menurut ilmu hidup tuh nggak ada. Yang ada itu adalah hikmah bagi mereka yang bisa meraih hikmah dalam setiap peristiwa. Iya Bu ya? Mungkin nggak Ibu ketemu saya kalau tidak ada peristiwa ini? Iya, mungkin. Mungkin nggak Ya, saya beresin mungkin. rumah Ibu masalahnya? Ya akan mungkin Pak. Boleh kan saya mohon maafkan anak ini? Ya, terus itu harus di apa namanya, tidak perlu proses hukum atau Oh gimana? ya itu enggak. Udah, saya udah nggak sanggup kalau masih Udah proses aja. proses. Itu mah terserah ya. Jalanin aja dulu. Nanti di perjalanan kita lihat. Kalau misalnya begitu lagi, Iya, di perjalanan kita lihat. Lihat, Gitu loh. Kita lihat hati kita seperti apa. ya pasti berubah lah insya Allah. Ya. Iya, mudah-mudahan dia berubah. Mudah-mudahan dia berubah. Dia suka berkelahi nggak di luar? Suka. Anak agak nakal sih dia. iya, agak Sejak SMA suka tawuran. iya, nggak tahu. Dan beliau sudah menganalisa, ada dulu saya lihat di videonya itu. Saya biasa nanganin anak-anak yang berperilaku istimewa. Banyak sekarang. Banyak sekali sekarang banyak. Saya lihat. Ya, tapi semuanya berubah jadi baik setelah masuk darah. Iya. Cuman saya baru lihat satu-satunya bapak yang mengajar action. Kalau polisi tawuran gitu cuma dibubar saja gitu kan, tidak ada action pembebakan. Kalau bapak saya lihat kan justru mendidik. Ya, kalau saya tidak ngambil keputusan, tidak ngambil tindakan, terus siapa yang mengambil tindakan? Karena pernah kejadian teman saya nggak ikut-ikutan, anak teman saya Pak. Dia bilang, terus ya si Fajar kemana? Meninggal kenapa? Dia pulang sekolah. Tawuran-tawuran dia kan nggak ikut-ikutan. Saya pikir aman gitu, malah diculik Pak, malah mati gitu. Iya. Itu dengan dari polisi tidak ada namanya aparat, bukan nyalain polisi ya. Artinya nggak ada action kayak bapak Ya, kan biasa dia masukin kalau ke polisi tempat. standarisasinya kan dia penegakan hukum, Ya. maka dia berproses melalui Ya. hukum. Kemudian kalau yang tidak bermasalah secara hukum diserahin ke dinas sosial kalau dulu ada lembaganya yang menangani. Ya. Tapi tidak semuanya bisa berjalan optimal. Kalau fungsi polisi menurut saya sudah jelas bahwa dia penegakan hukum, Oh, ya. yang salah berproses. Betul. Tapi kan kalau anak-anak di bawah umur tuh rata-rata kan orang tuanya suka nyabut. Akhirnya tidak berproses. Ya rata-rata. Ya karena takut mungkin ya. apa ya. Enggak, artinya kalau perkelahian antar anak-anak juga kadang-kadang kan kalau di bawah umur kan sifatnya pembinaan, bukan penjara. Ya, betul. Kan tidak boleh dimasukin lapas. Ya. Lapasnya khusus untuk pembinaan anak-anak. Ya. Tapi anak ibu sudah 23, kategorinya dewasa. Tapi hikmahnya dapet. Ibu untuk kan ibu nggak buat ongkos ke sana kemari, di sana 10 juta dari saya. Ya. Masya Allah. Ya ibu ke sana kemari kan, nggak kerja, harus ke sana kemari. Jangan, udah ibu dia. Udah sama-sama. Udah. Kesana kemari kan buat makan sama bapak. Kan kesana kemari, diperiksa, pulang, ibu nggak kerja, trauma berapa hari. Ya ini pun masih pusing kita mau. Masih pusing. Ibu sudah berobat? Ayo udah. Oke. Ibu nanti Tapi udah scan dulu. kemarin udah. CT scan udah? Ayo udah, nanti ada dokter di sini. Ya. Nanti ibu saya bawa di kepalanya di CT scan dulu ya. Takut ada apa-apa. Ya. Gitu. Di kepalanya di CT scan dulu, takut ada apa-apa, sehingga nanti ibu dari sini istirahat, makan. Di sini kan agak luas, ibu bisa jalan-jalan. Nah kemudian nanti ibu dibawa ke rumah sakit dulu, di CT scan. Nanti putusan CT scan-nya seperti apa, nanti kemudian diantar ke Polres. Nanti nemuin nih Pak Wali Kota. Ya, alhamdulillah. Semua ada hikmahnya. Sama-sama. Sama-sama Bu. Sama-sama. Nanti ibu sehat dan semangat. Iya, walaupun tangannya bengkak banget, saya bertemu dengan ibu yang sangat istimewa. Ibu siapa Bu? Ibu Melani, Bapak? Joko Untung. Bapak Joko Untung yang kemarin mendapat musibah penganiayaan yang dilakukan oleh putranya. Dan sekarang sudah berproses ya Bu ya. Di Polsek mana putranya sekarang? Polsek Kemang. Sudah berjalan, doain ibunya sehat karena mengalami
pemukulan di kepala, hari ini akan segera dibawa ke rumah sakit untuk di CT scan. Dan ada sebenarnya peristiwa yang terjadi dalam peristiwa ini, yaitu ternyata rumah bapaknya dalam pengawasan bank yang akan dilelang. Yang akan dilelang karena dulu pernah dijaminkan ke bank untuk pinjaman modal usaha putranya. Dan tidak terbayar karena usahanya tidak berjalan. Dan insya Allah pada BNI mana Pak? BNI Kota kalau itu tulisannya. BNI Kota Jakarta Pusat. Utara. Oh, Jakarta Utara. Oh, pinjami BNI Jakarta Utara. Mungkin ya, saya Ya, hafal banget. oke. Dulu pertama Rumah di selatan, itu ya. akan saya beli. Itu kan saya beli dan selanjutnya ditinggali oleh bapak dan ibu sampai kapanpun. Ya, sampai kapanpun ibu berhak mendiami rumah itu sampai kapanpun. Ya, selama ibu ada di dunia rumah itu boleh ditinggalin. Ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ibunya sehat kembali. Ya, terima kasih banyak. Juga Pak Dedi sehat. Iya. Istirahat dulu ya. Ibunya sehat. Iya. Sama-sama. Sama-sama. Ibu udah tenang sekarang. Buat kebutuhan ibu sudah cukup, rumah sudah aman. Ya, ibunya sehat. Boleh, Bu? Terima kasih. Sama. Nah. Sudah makan, Bapak? Sudah Pak, terima kasih. Sini dulu santai. Nanti diantar ke rumah sakit dulu. 1, 2. CT scan dulu. Oke. Siap. Pak jangan Pak. Ngasih banyak. Sehat Bapaknya. Ya. Bapaknya sehat. Ya. Bapak orang baik pasti mendapat.